Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-580. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 579. Kemarin Kinchan bersama yang lainnya telah hampir mencapai pohon aturan, tapi mendekati pohon ini tidaklah semudah yang dikira. Pasalnya terdapat sebuah hukum aturan yang membuat langkah kaki mereka sulit untuk bergerak. Alhasil untuk dapat mengatasi semua ini, Kinchan mencoba untuk menguasai hukum aturan, yang ternyata cukup mudah baginya untuk bisa membentuk fragmen. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah para monster darah yang bisa bergerak dengan bebas dalam formasi tersebut. Alhasil kekacauan ini mengakibatkan beberapa murid harus menjadi korban. Perhatian pun kembali dialihkan ketika gadis ini bisa bergerak jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang di sana. Tidak ingin kalah darinya, Kinchan segera mempercepat pemahamannya, yang membuat dia bisa berjalan jauh lebih cepat lagi, bahkan hampir mencapai posisi tetua situ. Sayang sekali, Kinchan kembali menjadi incaran dari monster darah. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tetua situ kembali mencoba membantu Kinchan, tapi lagi dan lagi diganggu oleh tetua ini. Alhasil Kinchanlah yang akan berhadapan langsung dengan monster darah. Dengan satu kali serangan saja, dia bisa dengan mudah membuatnya terpental. Namun bukan berarti pertarungan akan selesai sampai di sini. Pasalnya monster darah akan kembali menyerangnya. Sedangkan tetua ini saatlah tidak menduga karena Kinchan bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak itu di bawah kekuatan hukum aturan. Bahkan orang-orang di sana juga tidaklah menduga. Sedangkan Kinchan sendiri teruslah melakukan penyerangan berkali-kali untuk dapat membuat monster ini termundur. Karena telah diperlakukan sampai seperti itu, membuat monster ini bosan menyerang Kinchan dan memilih untuk berhenti saja. Itu pun membuat orang-orang mulai berpikir kalau monster darah tidaklah sekuat yang dikira, termasuk murid ini yang berpikiran hal yang sama. Tapi ketika mencoba menyerang monster darah, kekuatannya tidak terlalu berguna dan justru malah membuat ia meninggoy. Orang-orang pun memilih untuk saling bekerjasama demi bisa mengalahkan monster darah. Kembali kepada Kinchan, di mana dirinya akan kembali melangkah demi mendekati pohon aturan. Hanya saja pertarungan tadi telah menguras begitu banyak kekuatannya. Karena bagaimanapun monster darah itu memiliki kekuatan tak biasa. Alhasil Kinchan pun akan kembali memahami hukum aturan di sini demi bisa mempermudah dirinya. Perlu diingat, semakin dekat mereka dengan pohon aturan, maka tekanan yang diberikan akan semakin kuat juga. Tapi semua itu tidaklah berlaku kepada Kinchan. Tetua situ memintanya untuk berhati-hati karena di depan sana adalah titik kritis dari kekuatan aturan. Semakin dalam Kinchan masuk, maka kekuatan aturan akan menjadi begitu nyata baginya. Apa yang dikatakan oleh tetua situ memang benar adanya. Karena ketika Kinchan menggunakan kekuatannya, dia dapat melihat betapa mengerikannya hukum aturan itu. Namun bukan berarti Kinchan akan berhenti sampai di sini. Ketika Kinchan kembali melangkahkan kakinya, semua perhatian mulai tertuju kepadanya. Karena bagaimanapun, kekuatan hukum aturan langsung mengurung Kinchan. Bahkan terlihat dengan jelas kalau tubuhnya itu akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Ini terjadi karena berkaitan dengan kultivasinya. Kinchan segera melakukan perbaikan agar dapat menahan semua kekuatan itu pada tubuhnya. Dengan usaha yang begitu keras, Kinchan pada akhirnya meletakkan kedua kakinya di tangga paling tinggi. Semua ini tentu saja membuat orang-orang kebingungan karena bagaimana mungkin Kinchan yang seharusnya berada di bawah ranah Martial Emperor dapat melakukan hal itu. Jikapun dia berusaha untuk menyembunyikan ranahnya, maka sudah sejak tadi mereka dapat mengetahuinya. Ada begitu banyak pertanyaan di kepala semua orang mengenai alasan Kinchan bisa melakukan semua ini. Dan Long Yun pun berpikir kalau bukan kultivasi Kinchan yang kuat, melainkan tubuh fisiknya yang memiliki pertahanan yang sangatlah tinggi.
Setidaknya ia setara dengan seorang martial emperor tahap menengah dari segi fisik. Nah, gadis cantik ini mencoba untuk menerobos secara paksa juga. Ia tidaklah mempedulikan kondisinya sendiri. Sampai pada akhirnya dia juga tertahan oleh hukum aturan. Sebenarnya dia itu memang dapat membebaskan dirinya, namun kekuatan yang dia miliki tidaklah sebanyak Qin-chan. Namun karena tidak mau kalah dari siapapun, dia teruslah memaksakan dirinya. Qin-chan memuji usahanya dan mengingatkan dirinya kepada sang Guanxia. Qin-chan masihlah belum berhenti dan akan kembali mendekati pohon aturan. Perlahan namun pasti dirinya pun semakin dekat dengan buah aturan yang telah matang. Semua perhatian kembali tertuju kepadanya. Tapi semakin dekat Qin-chan dengan pohon itu, maka semakin berat juga tekanan yang harus dirinya hadapi. Bahkan ia juga cukup kelelahan untuk dapat bergerak. Merasa jaraknya sudah pas, Qin-chan pun menggunakan kekuatannya agar dapat memetik buah aturan. Ternyata hal itu berhasil dan membuat semua orang terkejut dengan apa yang dia lakukan. Para tetua yang ada di sana meminta untuk menyerahkan buah itu kepada mereka saja. Karena bagaimanapun, ranah Qin-chan masihlah di tingkat Martial King. Karena buah aturan hanya dapat dimakan oleh seseorang di ranah Martial Emperor saja. Bisa dikatakan buah itu tidak akan terlalu berguna untuknya. Jadi lebih baik dia itu memberikan hal ini kepadanya. Tetua ini berjanji akan memberikan harta yang begitu tinggi. Tidak hanya saja, penawaran juga diberikan oleh penetua lainnya. Ia bahkan berjanji akan menjadi pelindung bagi Qin-chan. Namun tanpa mereka ketahui kalau ranah Qin-chan ini berada di tingkat Martial Emperor. Jadi tentu buah aturan dapat dirinya konsumsi. Sedangkan tetua ini meminta Qin-chan untuk menyerahkan buah itu kepadanya. Dengan begini dia bisa melupakan dendam mereka. Bahkan dia juga berjanji akan selalu melindungi Qin-chan. Semua tetua yang ada di sana teruslah memberikan janji yang begitu manis kepadanya, supaya Qin-chan bisa memberikan buah aturan itu kepada mereka. Tapi tentu saja Qin-chan sama sekali tidaklah tertarik untuk memberikan hal ini kepada siapapun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Gadis dari istana Piao Miao ini meminta Qin-chan untuk menyerahkan buah aturan kepada mereka. Karena bagaimanapun, buah ini merupakan milik istana Piao Miao. Qin-chan tentu saja bingung dengan apa yang mereka katakan. Karena di buah ini tidak ada nama dari istana Piao Miao. Jadi tentu bukanlah milik mereka. Qin-chan bahkan masihlah sempat-sempatnya menjahili gadis ini. Dan juga memamerkan buah aturannya. Sampai pada akhirnya Qin-chan pun memakan buah aturan tepat di hadapan semua orang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.